Amma ba'du, faya ikhwatal Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini di malam hari yang mulia ini, di penghujung tahun yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita menutupnya insyaallah dengan kajian atau majelis ilmu yang mana yang namanya majelis ilmu itu insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirilah yang mengatakan hal itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di atas menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang berada di Masjid Mujahidin yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini termasuk orang-orang yang dijanjikan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan namanya Pak, Bu, Masjid Mujahidin. Mujahidin itu adalah orang yang bersungguh-sungguh artinya. Nah, semoga dengan namanya juga menjadi doa. Jamaahnya selalu bersungguh-sungguh, selalu semangat untuk apa? Menuntut ilmu. Jadi antara bentuk jihad fisabilillah itu adalah di antara bentuknya apa? Menuntut ilmu. Dan nama masjidnya sama juga Pak, kayak masjid di kampung saya. Ya. Kebetulan saya juga dari Karangasem Pak, Bu. Tetangganya Bapak. Saya dari Kampung Segara Katon. Kampung Segara Katon, Jalan Pesagi. Ya, kurang lebih sekitar 5 atau 10 menit lah dari Kampung Subagan. Ya, Kampung Subagan. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kami berada di tengah-tengah para jamaah bapak-bapak ibu sekalian, senantiasa untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan sesuai tema kita malam hari ini Pak, Bu, keutamaan Islam. Jadi kalau kita perhatikan ya di akhir-akhir ini atau di zaman kita hidup di atasnya sekarang ini, itu banyak sekali Pak orang Islam ya, beragama Islam tapi jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Agama Islam tapi buta dengan huruf Al-Quran. Itu banyak sekali kita temukan itu Pak. Padahal Allah sendirilah yang mengatakan kepada kita semua, mengabarkan kepada kita semua akan keutamaan agama ini. Tapi kebanyakan dari kita itu gak memahami keutamaan seperti apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang mana ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini adalah ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Dan ayat ini termasuk ayat madaniyah walaupun turunnya di Mekah, Pak. Jadi definisi surah Makkiyah itu adalah seluruh surat. Kalau surah Makkiyah adalah seluruh surah yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Itu namanya surah Makkiyah. Adapun surah Madaniyah adalah seluruh surat atau seluruh ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Karena banyak kita temui ayat-ayat di dalam Al-Quran yang turunnya di kota Mekah atau di Taif, ya, tapi nggak disebut dengan surah Makkiyah, tapi disebut dengan surah Madaniyah. Seperti ayat yang turun terakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ya. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Ya, pada hari ini katanya Allah Subhanahu wa taala telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Dan para ulama tafsir di sini mengatakan yang dimaksud nikmat di sini apa? Ada yang tahu nggak Pak maknanya nikmat di sini apa? Agama Islam.
Allah sempurnakan agama ini. Ya. Kenapa dikatakan ini sebuah nikmat? Karena yang namanya syariat Islam itu selalu dominan, selalu sesuai dengan kemaslahatan umat manusia di setiap waktu dan tempat. Selalu ada solusinya, Pak. Ya. Inilah yang disebut dengan moderasi agama itu seperti ini. Ya. Islam itu sudah mengatur yang namanya fikih ibadah harus seperti apa. Dan Islam juga sudah mensyariatkan dan mengatur pernikahan itu dilakukan seperti apa, berumah tangga itu seperti apa. Bahkan muamalah, ya muamalah kita jual beli itu juga sudah diatur oleh Islam. Mana muamalah yang dilarang, mana muamalah yang diperbolehkan. Inilah yang menjadi keutamaan Islam, keutamaan Islam. Bahkan di dalam fikih jinayat, fikih kriminalitas KUHP, itu Islam juga sudah mengatur hukuman-hukuman, ya, aturan-aturan bagi orang-orang yang melanggar itu semua. Islam sudah mengatur itu semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Dan ayat ini khitabnya ke siapa? Ya, ditujukan kepada siapa? Kepada kaum mukmin, kaum mukminin. Wa atmamtu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kemudian setelah Allah sempurnakan nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa raditu lakumul Islam madina. Dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam itu sendiri. Dan Islam ini adalah agama yang menyeru kepada kemurnian. Gak ada pun satu, Pak, agama, ya, selain Islam itu yang menyeru kepada kemurnian, bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Dan di antara cara, ada beberapa poin agar kita memahami keutamaan Islam ini, memahami kemuliaan Islam ini. Salah satu caranya adalah dengan cara kita mempelajari kisah-kisah umat-umat terdahulu. Agar apa kita mempelajari kisah umat-umat terdahulu? Ya, agar kita Islam, agar kita selamat dan tidak terjatuh terhadap sebuah kesalahan yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, ya, kami akan mengutip satu buah kisah, ya, yang mana insya Allah nanti ini kita persingkat kisahnya. Ya, mungkin sebagian dari bapak-bapak mungkin ada yang sudah tahu, atau mungkin juga sebagian dari kita semua atau jamaah mungkin belum mengetahui kisah ini. Jadinya di dalam sebuah surah Al-Kahfi yang sering kita baca, Pak, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa bunyi ayatnya? Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'a al-bahraini aw amdiya huquba. Katanya Nabi Musa, ya, Nabi Musa itu pernah berkata kepada fatahu. Fatahu di sini para ulama menafsirkan maknanya adalah tilmidhuhu, muridnya. Pernah tahu gak, Pak? Sering kita baca kan ayat ini. Pernah tahu gak siapa sih muridnya Nabi Musa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Ya, nggak disebutkan namanya, Pak. Tapi insya Allah nanti kita akan beritahu namanya. Nah, jadi Nabi Musa ini berkata kepada muridnya, saya tidak akan pernah berhenti mencari ilmu itu, ya. Jadi kisahnya ini, ayat ini, ketika itu Nabi Musa dengan muridnya ini ingin mencari Nabi Khidir untuk menuntut atau mencari satu buah ilmu. Dan beliau mengatakan kepada muridnya, saya nggak akan pernah berhenti sampai aku bertemu sebuah daerah, yaitu Majma'al Bahrain. Majma'al Bahrain ini artinya dua lautan yang saling bertemu, ya. Au amdiya hukuba, walaupun aku mencarinya sampai waktu yang lama. Hukuba itu waktu tawil,
walaupun aku harus mencarinya dalam waktu atau kurun waktu yang lama, saya nggak akan pernah menyerah. Perhatikan Pak, Nabi Musa, Nabi Pak, Nabi nih, apa katanya? Nggak akan menyerah, walaupun waktunya lama saya tempuh, saya nggak akan pernah berhenti apa? Nuntut ilmu. Lah kita Pak, kengken iragani, kengken iragani, harus Pak nuntut ilmu Pak. Nabi saja, ya, yang Allah janjikan surga baginya, nggak patah arah, nggak patah semangat nuntut ilmu. Nah, apalagi kita bukan nabi, kita bukan rasul, ya, tapi masih malas nuntut ilmu. Ya, insya Allah nanti dari sini, ya, dari kajian ini nanti kedepannya bisa menjadi pembuka semangat kita di tahun berikutnya, semangat baru agar selalu senantiasa semangat menuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan kembali ke topiknya tadi. Dan fatahu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah, ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di sebuah sabdanya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, begitu pula di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud oleh fatahu di sini itu siapa? Innahu Yusha bin Nun. Yang dimaksud muridnya Nabi Musa di sini adalah Yusha bin Nun. Dan siapa Yusha bin Nun itu? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala juga pernah bersabda, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa." Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi ini, ya. Kemudian Allah bersemayam di atas, ya, berada di atas. Tsumma istawa 'alal arsy, ya. Kemudian Pak, di sabdanya yang lain, di firman-Nya yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa yukawwirul laila wan nahar wa yukawwirun nahara fil lail. Ya. Allah telah mengatur peredaran malam ke siang, siang ke malam. Wasakhkharash syamsa wal qamar, dan Allah jinakkan, Allah tundukkan matahari dan bulan itu berputar sesuai dengan arah porosnya dan sesuai dengan keilmuan, Pak. Ya. Keilmuan, namanya matahari itu berputar sesuai porosnya atau enggak, Pak? Kira-kira kalau seandainya matahari berhenti gimana, Pak? Misal di Singaraja aja dia berhenti mataharinya, kayak gini, Pak. Kebus gati, Pak. Ya, sing kuat raga nih, kebus gati nih. Nah, matahari kalau berhenti pasti panas. Nah, sekarang Pak, kira-kira matahari itu pernah berhenti nggak dari peredaran berputarnya? Pernah? Pernah, Pak. Matahari pernah berhenti berputar dari peredaran bumi dan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghentikan matahari itu hanya untuk menolong hambanya yang saleh. Siapa hambanya yang saleh itu? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Ya, dan Yusha bin Nun ini, ya, Yusha bin Nun ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya, bahwasanya Yusha bin Nun ini beliau adalah Yusha bin Nun bin Ifrayim bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi beliau ini adalah anak keturunan dari nasab yang mulia. Coba perhatikan, nasab beliau itu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasabnya para nabi semua, para nabi semua. Dan Yusha bin Nun ini adalah muridnya Nabi Musa dan yang membersamai Nabi Musa alaihissalam untuk menuntut ilmu, mencari Nabi Khidir alaihissalam saat itu.
Dan Allah pernah hentikan matahari hanya untuk menolong hanya untuk menolong Yusha bin Nun ini. Dan Yusha bin Nun ini adalah seorang nabi, Pak. Dan orang-orang Nasrani mengenal Yusha ini dengan sebutan Joshua. Dan ini sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan orang-orang Nasrani. Dan kala mereka menyebutkan nabi-nabi yang ada pada ajaran kita, pada agama kita, itu dengan sebutan mereka. Contohnya seperti Nabi Daud, mereka sebut dengan David. Nabi Yusha mereka sebut dengan Joshua. Nabi Ibrahim mereka sebut dengan Abraham. Ya. Nabi Yusuf mereka sebut dengan Yosef. Dan itu adalah hal yang lumrah di ajaran dan kitab-kitab mereka. Jadi kisahnya dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi tatkala itu Nabi Musa alaihi salam, ya, kaumnya Nabi Musa siapa, Pak? Nabi Musa itu diutus ke kaumnya yang bernama siapa? Nah, Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ya, jadi Nabi Musa alaihi salam ketika beliau ini telah menyelamatkan orang-orang Yahudi itu dari kejarannya Fir'aun saat itu, ya, akhirnya mereka selamat melewati lautan yang dibelah atas izin Allah dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan orang-orang Yahudi inilah yang nanti menjadi umatnya Nabi Musa alaihissalam. Pernah suatu ketika, ya, Nabi Musa alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk memasuki sebuah kota yang bernama apa? Atau sebuah negeri yang bernama Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan Nabi Musa untuk memasuki kota Palestina bersama dengan orang-orang Yahudi. Apa katanya? Ketika wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkur ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum, wahai, ya, ketika itu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Tuhanmu yang telah diberikan kepada dirimu. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah menceritakan, ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu. Wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri yang suci ini yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian dan janganlah kalian berpaling. Bayangkan, Pak, sudah dijanjikan Allah negeri yang mulia, disuruh masuk. Ya. Kalau disuruh masuk, Allah sudah jamin kemenangan baginya. Kira-kira kalau bapak-bapak, ibu-ibu dijanjikan gitu, Pak. Mungkin kalau dijanjikan orang, mungkin bisa gini, Pak, ya. Mungkin kita bisa nggak percaya. Ya. Kadang kalau orang udah dijanjiin, bobatina iraga. Dibohongi saya. Tapi kalau yang janji Allah Subhanahu wa taala kira-kira beneran nggak? Bener. Dan ini yang janjikan orang-orang Yahudi ini, kaum Yahudi atau Bani Israel ini, yang janjikan kemenangan langsung kalau masuk Palestina itu siapa? Allah. Lewat perantara lisannya Nabi Musa alaihi salam. Ya. Jangan kalian wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan kalian berpaling. Masuk kalian ke negeri ini. Jangan sampai nanti kalian menjadi orang-orang yang merugi. Apa katanya, Pak? Katanya katanya Bani Israel apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka memasuki negeri ini. Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, ya Musa, di dalam negeri itu ada kaum-kaum jabbarin, suku atau kaum yang sangat bengis. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, dan kami sekali-kali gak akan pernah masuk ke negeri itu sampai mereka ini, kaum-kaum yang bengis ini, keluar dari situ. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau dia sudah keluar, mereka sudah keluar, baru kita mau masuk. Kemudian dikatakan di ayat yang berikutnya, qala rajulani, berkatalah dua laki-laki. Siapa lagi nih, Pak, dua laki-laki ini?
Dan para ulama mengatakan dua laki-laki ini yang pertama adalah Yusha bin Nun. Kita nggak pernah dengar namanya Nabi Yusha, Pak. Tapi disebutkan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang sering kita baca setiap harinya. Tapi tidak disebutkan secara jelas namanya. Ini apa tujuannya? Untuk menjadi pelajaran bagi kita untuk memahami kisah-kisah umat terdahulu agar mengetahui keutamaan agama kita ini. Ya. Dua laki-laki ini namanya adalah Yusha bin Nun, kemudian salah satunya adalah kalau nggak salah namanya kami lupa nama salah satunya, dan keduanya ini adalah muridnya Nabi Musa alaihi salam. Ya. Disuruh masuk. Udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumu fa innakum ghalibun. Masuk kamu ke pintu ini. Dari sini kalian masuk ke Palestina. Kalau kalian masuk, kalian akan menang. Dan ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa katanya orang-orang Bani Israel? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada madamu fiha. Ya Musa, kami enggak akan pernah masuk selamanya kalau mereka masih ada di sana. Fadhhab anta wa rabbuka. Nah, ini pengkung nih Bani Israel, Pak. Sudah dijanjikan kemenangan kalau masuk nu cengkal. Nu pengkung. Ya, pengkung. Disuruh masuk, bilang apa? Ya Musa, masuklah kamu dengan Tuhanmu sana. Berperanglah kalian berdua. Kalau nanti mereka sudah kalah baru kita mau masuk. Ada kayak gitu, Pak? Umat Muslim kayak gitu nggak? Umat Muslim nggak kayak gitu. Orang Muslim dan orang yang beriman itu tatkala diperintah oleh Allah dan Nabi-Nya mengatakan apa? Qalu sami'na wa ata'na. Kami mengatakan ya kami dengar dan kami taati. Beda sama Bani Israel, Pak. Disuruh masuk malah sudah disuruh masuk, dijanjikan menang lagi. Sudah dijamin kemenangan. Nggak usah takut, tapi malah nggak yakin. Malah nabinya sendiri disuruh masuk, disuruh perang berdua sama Allah. Nah, ini adalah kalimat yang kurang adab, Pak. Nggak ada adabnya. Ini sama nabi kayak gitu. Sama nabi mereka yang telah membawa mereka dari kejaran tentaranya Firaun, ya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah ngomongnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah. Kemudian setelah kata-kata itu Bani Israel dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memasuki kota Palestina selama 40 sanah, 40 tahun. Jadi yatihuna fil ard. Mereka ya cuma di sana saja, Pak, tapi muter-muter enggak pernah ketemu jalan masuk ke Palestina. Dan itu Allah jadikan mereka Bani Israel ini nggak menemukan pintu masuk ke Palestina selama 40 tahun. Padahal mereka ada di situ-situ saja putar-putar cari jalan masuknya, tapi nggak ketemu-ketemu selama 40 tahun. Dan di selama 40 tahun itulah di masa penghukuman mereka dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam wafat. Nabi Musa alaihi salam wafat, dan kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir yang menggantikan estafet dakwah dan kenabiannya setelah beliau adalah Yusha bin Nun. Dan Yusha bin Nun ini ya, ketika hukuman orang-orang Yahudi itu selesai, Nabi Yusha bin Nun ini apa? Mengajak kaum-kaum atau Bani Israel untuk memasuki kota Palestina melawan kaum dan tentara bengis yang ada di sana. Ya, kemudian Nabi Yusuf mempersiapkan bala tentara dan pasukannya, kemudian beliau memberikan petuah kepada Bani Israel saat itu. Ada 3 kiranya petuahnya. Yang pertama adalah la yadhhab ma'ana. Jangan pergi bersama kita untuk berperang laki-laki pemuda yang baru saja menikah dan belum menggauli istrinya. Nggak usah ikut. Kemudian yang kedua, seseorang yang baru saja membeli unta yang sedang hamil, jangan ikut perang juga. Kemudian yang ketiga, jangan ikut berperang bersama kita juga seseorang yang baru saja membangun rumah tapi belum menyelesaikan atapnya, jangan ikut perang. Jadi 3 kategori orang ini itu dilarang oleh Nabi Yusuf bin Nun untuk ikut perang. Kenapa? Tujuannya agar fokus ketika berperang nanti. Dan si fokus, Pak. Kengken kurna yang gini di jumana. Harus sebut nganten nih kengken nih. Nah, sing fokus, Pak. Enggak fokus.
nggak fokus jadinya. Nanti baru beli unta Pak, maresa meli sampi, nu hamil sampi yang ini, nah kengken ya. Selama jalan mau perang, nah kengken sampi yang ini, nah kengken nih, nggak fokus Pak. Ya, nggak fokus jadinya. Ya, makanya 3 kategori inilah yang dilarang oleh Nabi Yusha bin Nun ikut perang. Sampai akhirnya Nabi Yusha bin Nun dengan para pasukan yang telah orang Bani Israel yang telah diajak oleh beliau itu sampai di sebuah daerah yang bernama Atih. Ya, kemudian dari sanalah beliau mempersiapkan segala urusannya dan akhirnya masuk ke kota negeri Palestina dan terjadilah pertempuran yang dahsyat. Kemudian di antara syariatnya Bani Israel saat itu Pak, dan peperangan ini terjadi di hari Jumat, di siang hari di hari Jumat. Dan syariatnya orang-orang Yahudi atau Bani Israel saat itu diharamkan bagi mereka berperang atau menumpahkan darah ketika matahari di hari Jumat itu terbenam. Jadi di hari Sabtunya itu sudah fokus ibadah saja Pak, nggak boleh kerja, nggak boleh apa ya, itu syariatnya Bani Israel dahulu. Dan syariatnya Bani Israel dahulu sudah dihapus, nggak masuk ke syariatnya kita ya. Jadi syariatnya Bani Israel dahulu itu seperti itu Pak, seperti itu. Kalau matahari sudah terbenam di hari Jumat, dilarang beraktivitas dan dilarang berperang sampai hari Sabtu matahari terbenam. Itu fokus ibadah saja Pak ya. Dan akhirnya peperangan itu terjadi di hari Jumat. Peperangan itu terjadi sampai matahari hendak terbenam. Peperangan belum selesai Pak. Orang-orang itu sudah bingung. Yusha, gimana ini? Sebentar lagi matahari mau tenggelam. Dan peperangan ini belum kita menangkan. Bagaimana ini? Syariat kita mengatur kita nggak boleh berperang kalau matahari sudah terbenam. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda ketika menafsirkan ayat yang tadi Pak, ayat yang berbicara tentang Nabi Yusha bin Nun ini. Rasulullah SAW mengatakan, Inna syamsa la tahbas di basharin. Ya, sesungguhnya matahari itu nggak pernah tertahan, nggak pernah berhenti kecuali hanya kepada satu orang. Siapa satu orang ini? Yusha bin Nun. Ya, illa li Yusha layali sara ila Baitul Maqdis ya. Hanya untuk menolong hambanya yang saleh. Nabi Yusha orang yang saleh Pak. Allah tolong dia. Dan Allah akan menolong orang-orang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kemenangan bagi siapapun yang bersabar. Dan saat itu peperangan belum selesai Pak. Matahari mau terbenam, bingung ini orang-orang Yahudi ini, bingung orang Nasrani. Dan kemudian Nabi Yusha bin Nun ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ya Syam, innaka tu'mar. Innaki ma'muratun wa ana ma'mur." Ya matahari, kamu itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku pula juga seorang hamba yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian Nabi Yusha bin Nun meminta kepada Allah agar menolongnya, dan Allah tahan matahari itu Pak. Matahari itu pernah ditahan berhenti sampai peperangan itu dimenangkan oleh Yusha bin Nun dengan para tentaranya, barulah matahari itu terbenam. Matahari terbenam dan Allah menangkan Bani Israel karena sebab ini. Ya, dan ini adalah di antara salah satu kisah ya, tentang bagaimana kita sebagai kaum muslimin itu mengetahui keutamaan Islam itu. Ya, salah satunya adalah dengan mempelajari kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ini adalah kisahnya Nabi Yusha bin Nun yang telah Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, tapi tidak secara zahir jelas menyebutkan nama beliau. Kemudian di firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dan ayat ini Pak adalah khitab bagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada saat itu. Qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum
Dan ini adalah khitab bagi orang-orang musyrikin yang ragu akan kebenaran agama yang mulia ini. Ya, agar ya, maka di dalam Islam pula juga memiliki ayat-ayat toleransi, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, aku gak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun gak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamaku. Dan inilah yang dinamakan dengan moderasi beragama, ya. Dan ini pula yang disebut dengan keutamaan Islam itu sendiri, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa penggalan tentang keutamaan Islam agar kita sebagai umat muslim ini agar selalu mengetahui nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan senantiasa tidak meninggalkan nikmat yang agung ini. Allah sendiri yang sudah ridha akan nikmat ini. Allah sendiri yang mengatakan, Allah sendiri sudah sempurnakan nikmat ini, maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin menjaga nikmat yang telah Allah sempurnakan dan telah Allah ridhoi ini, yaitu dengan bersungguh-sungguh memahami syariat dan agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir kajian ini, sebelum kami tutup, kami akan menyampaikan beberapa poin hikmah dari kisah atau pelajaran dari kajian kita malam hari itu. Yang pertama adalah dari kisah Nabi Musa tadi bersama dengan muridnya yang tidak pernah letih untuk menuntut atau mencari ilmu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya seorang muslim untuk mencapai keutamaan Islam itu sendiri, hendaknya dia tidak bosan menuntut ilmu, tidak bosan mendalami Islam itu sendiri. Gimana, Pak? Kalau orang sudah mengidolakan seseorang, kalau kita sudah mengidolakan seseorang, pasti, Pak, dari bangun sampai dia pulas, sampai dia tidur, itu semuanya ditahui, Pak. Paginya ngapain, siangnya ngapain, malamnya ngapain. Begitu pula kita sebagai orang muslim, kalau kita cinta terhadap agama ini, kita juga harus tahu syariat ini mengatur bagaimana, Allah mengatur seperti apa, apakah ini diperbolehkan, apakah ini hukumnya diharamkan, ya. Kita harus mengetahui itu dengan cara apa? Mempelajari Islam itu sendiri, mempelajarinya lebih dalam. Ya, dari kisah Nabi Musa bisa kita ambil hikmah itu. Yang kedua adalah kesabaran, ya, karena kesabaran Nabi Yusha, makanya Allah bantu beliau dengan dimenangkan di dalam pertempuran ini. Makanya pepatah Arab itu pernah mengatakan inna sabra min asbabiz zafar, sesungguhnya kesabaran itu adalah di antara sebab mendapatkannya sebuah kemenangan. Dan sabar pula kita di atas jalan menuntut ilmu, bersabar pula di atas perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, bersabar pula di atas kita menahan syahwat dan hawa nafsu kita, maka itu bisa menjadi sebab kemenangan yang kita raih dengan dimasukkannya kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama menuntut ilmu, enggak patah semangat nuntut ilmu. Yang kedua sabar nuntut ilmu, ya. Karena itu adalah sebab kita disukseskan dalam memahami agama yang mulia ini. Kemudian setelah sabar, ya, orang-orang yang soleh itu Allah Subhanahu wa taala Allah tanggung dan Allah bantu, ya. Jadi antara salah satu sebab kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dengan kita selalu menjadi orang yang soleh, pribadi yang soleh, beramal soleh, ya, karena itu adalah sebab mendapatkan kenikmatan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sedikit ini bisa menambahkan ilmu kita bersama, dan semoga setelah kita pergi dari majelis ilmu ini, berpisah dari majelis ilmu ini, bisa membekas di hati kita semua agar selalu semangat menuntut ilmu, ya. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadza ma uridu qawlahu aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Waalaikumsalam.
Di mana? Di Tangerang. Tangerang. Banten. Jadi saya tinggal di sebelah SMP, kebetulan saya kerja di IPA. Yang saya mau tanyakan adalah kami keluarga adalah keturunan Mangara, gitu. Kami keturunan Mangara. Nah terus kami beragama Islam karena turunan dari orang tua kami sebagai pemeluk agama Islam. Kiatnya seperti apa Pak Ustaz agar agama ini tidak menjadi agama turunan tapi agama pilihan seperti itu. Jadi bagaimana kebanyakan dari kita menganggap bahwa kita berislam karena orang tua kita sudah Islam, kaki kita sudah Islam, gitu kan? Jadi kecintaan kita terhadap agama ini pun jadi sebatas turunan, tidak ada rasa mahabbatullah pada Allah itu seperti apa dan kiatnya seperti apa agar menanamkan dalam diri kita bahwa agama ini adalah sebuah agama pilihan seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Ustaz bisa ditangkap pertanyaannya? Langsung ditanggapi atau nama pertanyaan dulu? Langsung ya? Langsung tanggapi. Ditanggapi dulu. Baik. Barakallahu fikum. Jadi yang pertama, kiat-kiat yang pertama yang harus kita ketahui, kita harus memahami nih, hakikat Islam dan keutamaan Islam itu seperti apa. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Ya, saya berislam ini untuk apa? Dan keutamaan Islam ini apa? Bagaimana cara kita mengetahui itu? Cara mengetahuinya ya dari perkataan Allah dan perkataan Rasul. Ya, Allah sendiri yang tadi mengatakan Allah sempurnakan agama ini kepada kalian, Allah sempurnakan nikmat-nikmatnya. Dan Allah ridho. Ya. Kalau Allah itu ridho, maka tujuan kita berislam adalah untuk mencapai apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ada sebuah sabda dari Rasulullah SAW yang mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang terlahir di muka bumi ini dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Fa abwahu yahudanihi wa yunsaranihi wa yumajisanihi. Dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, dan yang menjadikan dia Majusi. Dan agar bagaimana juga kiat-kiat kita agar kita mencintai Islam dan mengetahui keutamaan Islam ini, ya. Yang pertama tadi sudah kita tahu, kita harus mengetahui firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan atau menceritakan kepada kita akan keutamaan itu. Ya. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Kalau kita sudah mengetahui hanya Islam, jadi kita harus senang. Kita harus yakin tentang ini. Bukan karena orang tua kita, bukan karena fulan, tapi karena siapa? Allah. Ya. Ini adalah hikmah kita mempelajari atau mentadaburi firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, perkataan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kita sebagai orang tua tidak hanya membiarkan anak-anak kita begitu saja tidak memahami agama ini. Ya mungkin sebagian Pak disekolahkan sampai tinggi Pak, tapi belum kenal siapa nabinya, siapa Tuhannya, rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa. Dan mungkin ini juga menjadi sebab salah satu anak itu jauh dari agama Islam itu sendiri. Berislam tapi jauh dari agama Islam itu sendiri. Yang bisa jadi nanti dia bisa menolak keutamaan Islam itu sendiri. Maka yang salah itu bukan Islamnya, tapi karakter pribadi seseorangnya. Ya, jadi kiat yang pertama kita mempelajari Islam itu sendiri, dan kita harus meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, mungkin kiat yang terakhir adalah kita berislam ini, ya, agar mengetahui keutamaannya, kita harus mengetahui syariat-syariat atau aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita semua. Itu adalah beberapa mungkin kiat agar kita menjadi seorang atau pribadi yang mungkin berislam itu nggak hanya mengikuti fulan dan fulan. Dan ketika seseorang itu bersyahadat, Pak,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan seseorang ketika berikrar dengan syahadat ini, kalimat ini, dia tidak dibiarkan begitu saja, ya, melakukan perbuatan sesuka hatinya. Coba bagi kok berikrar, setelah berikrar yang penting sudah syahadat, ya gini bu syahadat, nggak usah sholat, nggak usah puasa, ya, nggak usah zakat dan yang lain sebagainya. Dan inilah sikap-sikap yang akan menjauhkan orang itu sendiri dari Islam. Ya, jadi kita sebelum agar berislam itu karena diri kita harus mengetahui hakikat atau ikrar syahadat ini itu seperti apa. Ya, orang itu kalau sudah bersyahadat pasti mendapatkan konsekuensi. Di antara konsekuensi kita ketika kita bersyahadat itu apa, Pak? Apa? Kok sudah yakin gak ada Tuhan selain Allah, berarti kita ibadahnya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga bersyahadat Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau sudah kita mengatakan hal itu, Nabi Muhammad utusan Allah, berarti yang harus kita ikuti siapa, Pak? Ajarannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita harus mengetahui hakikat syahadat ikrar kita itu seperti apa, agar kita mencintai agama ini dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati kita. Nah, jadi ini adalah beberapa konsekuensi dari syahadat itu sendiri, Pak. Nggak ada, Pak, orang kalau sudah tekan kontrak di kantor, nah raga-raganya besah dari pegawai ini, kemudian terserah dia mau ngelakuin apa saja, Pak. Mau masuk jam kudedoen kar masuk kantor, terserah rageni. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Dipecat gak dia nanti? Pecat sama bosnya. Dapat hukuman gak? Dapat hukuman dari bosnya. Itu kaitannya antara manusia dengan manusia. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus lebih dari itu. Ya, jadi mungkin itu beberapa kiat agar kita itu berislam itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya seperti apa? Kita harus memahami hakikat Islam ini dengan cara belajar. Dengan belajar. Kalau nggak tahu, tanya ke alim. Mungkin ada alim di kampung ini, ada tokoh yang faham ilmu agama, tanya ke beliau. Ya, seperti apa ya hakikat ini, ya seperti apa hukum ini, bagaimana Allah mengatur syariat ini dan seperti ini. Ya, itu mungkin beberapa cara agar kita tidak berislam itu karena fulan dan fulan. Dan kita juga perlu tahu, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kanat hijratuhu lillahi wa lirasulihi fa hijratuhu ilallahi wa lirasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah, ya, hijrahnya karena Allah, maka Allah akan catat hijrahnya itu, pahalanya itu karena menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kanat hijratuhu lid dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, nyari dunia, Pak, atau hijrahnya karena wanita yang hendak dia nikahi karena suka dia pada dirinya, dan Allah akan catat hijrahnya itu karena dunia dan karena wanita yang ia kejar, nggak dapat apa-apa. Jadi cukuplah perkataan Allah dan sabda Rasulullah SAW ini menjadi penambah keyakinan kita, penambah kecintaan kita, agar kita senantiasa berdiri di atas agama yang mulia ini. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja, Pak. Kurang lebihnya kami mohon maaf.